Ini kalimat Dr. Lois yang langsung dicecar Hotman dan Melanie Ricardo hingga ditantang buka data semua rumah sakit. Sejumlah kalimat penjelasan dari Dr. Lois dihajar balik oleh Hotman Paris dan Melanie Ricardo. Seperti diketahui, nama Dr. Lois jadi perbincangan publik lantaran tak percaya dengan COVID-19. Bahkan saat ini, Dr. Lois kabarnya akan segera dipanggil EDI untuk diminta keterangannya. Ketidakpercayaan Dr. Lois ditegaskan di acara talk show yang diunggah di kanal YouTube Hotman Paris Official pada Jumat 9 Juli 2021 lalu. Selain mengungkap teori soal COVID-19, Dr. Lois pun menjelaskan penyebab orang meninggal akibat COVID-19. Hotman Paris mengajukan pertanyaan tentang pendapatan Dr. Lois soal COVID, dan dia menjawab tak percaya sama sekali. Ia menjelaskan penyebab kematian korban bukan karena virus COVID, melainkan interaksi antara obat. Interaksi antara obat? Pak, kalau misal buka data di rumah sakit, itu pemberian obatnya lebih dari 6 macam, kata Dr. Lois menjelaskan. Saat ditanya mengenai penyebab ribuan orang datang ke rumah sakit, Dr. Lois menjawab hal itu diduga karena stres dan penurunan imunitas. Jadi ada karena penurunan imunitas, satu karena stres, ungkapnya. Di tengah-tengah obrolan, Hotman Paris dan Melanie Ricardo semakin penasaran mencecar Dr. Lois. Apalagi setelah pernyataan Lois isinya menganggap virus corona tak ada. Dia lantas menjelaskan, ribuan orang yang selama ini datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya dengan keluhan demam atau gejala lainnya, bukan karena terpapar corona. Ribuan orang datang ke rumah sakit dalam keadaan sakit. Itu kenapa kalau bukan karena corona? Tanya Hotman dan Melanie. Jadi ada karena penurunan imunitas. Satu, karena stres juga bisa, ujar Dr. Lois. Jawaban Dr. Lois atas pertanyaan Hotman Paris tersebut langsung didebat Melanie Ricardo. Sebagai penyintas COVID-19, Melanie Ricardo mengaku tak pernah stres sama sekali. Suasana di studio makin tegang lantaran Hotman dan Melanie terus menyerang setiap kali Dr. Lois memberikan penjelasan soal COVID-19. Pernyataan Dr. Lois di mata keduanya tak masuk akal. Di acara Hotman, Dr. Tirta dipanggil sebagai narasumber via telepon. Tapi lagi-lagi Dr. Lois hanya berdebat tanpa ujung dengan Dr. Tirta. Kalau dari saya jelas, ada yang namanya itu virus corona. Kita kan berpendapat harus dipertanggungjawabkan. Kalau memang gak ada, kan data-datanya ada, kata Dr. Tirta. Lantas, Dr. Tirta juga menjabarkan sudah pernah berinteraksi dengan Dr. Lois via aplikasi pesan. Tapi, kenapa menolak diskusi dengan saya, Dr. Tirta? Sesar Dr. Lois. Rupanya pernyataan Dr. Lois menguak satu fakta lain. Lantas, Dr. Tirta mengatakan bukan dirinya yang menolak bertemu, tetapi Dr. Lois lah yang berhalangan. 2 bulan yang lalu kan sampean yang berhalangan, kok diputer, saya nggak bisa. Bukannya catnya masih ada, jawab Dr. Tirta. Kalau mau diskusi dengan saya, ya ayo ngopi, katanya lagi. Tapi kalau pengen viral doang, pengen diskusi di media sosial, ya jangan, tambahnya. Buntut dari acara ini, Dr. Tirta telah melakukan klarifikasi di akun Instagram pribadinya terkait ajakan debat beliau di televisi. Saya menolak dengan tegas karena beliau sudah memaki teman saya menggunakan kata-kata kotor, kata Dr. Tirta.
Jika Dr. Lois tidak meminta maaf kepada teman-teman saya karena telah memaki teman-teman sejawat saya dengan kata-kata kotor, maka saya tidak akan meneladani debat ilmiahnya. Itu bukan debat ilmiah, tapi debat kusir, lanjutnya. Tak hanya itu, Dr. Tirta juga menyatakan bahwa PBIDI Pusat telah mengundang Dr. Lois karena pernyataan Dr. Lois dirasa telah menyebarkan informasi palsu. BPIDI Pusat meminta Dr. Lois mengklarifikasi di kantor BP Pusat dan mempertanggungjawabkan pernyataan di depan ahli. Jika pernyataannya Dr. Lois tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka BPIDI Pusat bisa mempertimbangkan untuk mengurus dan memproses secara hukum. Dr. Lois Owien akhirnya dipanggil pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atas konspirasi COVID-19 yang kerap dilontarkannya. Informasi tersebut disampaikan oleh Dr. Tirta melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada Sabtu 10 Juli 2021. Dalam unggahannya, Dr. Tirta telah mendapatkan izin dari BPIDI untuk menyampaikan beberapa hal terkait pernyataan kontroversial dari Dr. Lois. Dari informasi yang diberikan, ternyata Dr. Lois tidak terdaftar di EDI dan surat tanda registrasi miliknya sudah tidak aktif sejak lama. Bu Lois tidak terdaftar di BPIDI dan STR dia sebagai dokter tidak aktif sejak 2017 silam, ucap Dr. Tirta. Selain itu, dia mengatakan bahwa keberadaan Lois Owien baik alamat dan lokasi posisi domisilinya juga tidak diketahui. Bu Lois juga tidak praktek, tidak menangani pasien COVID dan terlibat sebagai relawan pandemi, ujar Dr. Tirta. Oleh karena itu, PBIDI dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran pun mengundang Lois Owien untuk mengklarifikasi sejumlah pernyataan kontroversialnya soal COVID-19. Tidak hanya terkait konspirasi COVID-19, Lois Owien juga diminta hadir untuk mengklarifikasi hinaan-hinaan yang sempat dia lontarkan kepada tenaga kesehatan. Oleh karena itu, PBIDI dan MKEK mengundang Lois Owien untuk hadir di kantor BPIDI Pusat guna klarifikasi pernyataan mengenai kematian COVID akibat terinfeksi obat, anti masker, dan hinaan-hinaan kepada beberapa dokter, tutur Dr. Tirta. Dia menambahkan bahwa undangan untuk Lois telah disampaikan dan yang bersangkutan diharapkan untuk hadir. Segala statement Bu Lois harus bisa dibuktikan secara ilmiah di hadapan para ahli. Jadi, harap yang bersangkutan bisa datang dan mempertanggungjawabkan pendapatnya di publik, kata Dr. Tirta. Jika Dr. Lois tidak bisa membuktikan pernyataannya selama ini secara ilmiah, dia bisa dianggap sebagai penyebar berita yang tidak benar alias hoax. Maka bisa dianggap menyebarkan berita palsu dan kebohongan dan akan diproses secara hukum yang berlaku, ucap Dr. Tirta. Dia juga mengingatkan bahwa kasus ini diawasi oleh pihak berwajib yang juga menunggu klarifikasi dari Dr. Lois dan harap semua pihak fokus pada penanganan pandemi karena virus COVID-19 ini ada, bahayanya ada, dan kita harus senantiasa waspada. Sudahi perdebatan di medsos, ujar Dr. Tirta. Terakhir, dia menekankan kepada Dr. Lois untuk menghadiri undangan IDI dan MKEK pada minggu depan atau terancam diseret ke jalur hukum. Tambahan, Bu Lois tidak hadir ke BPIDI minggu depan maka bisa dianggap tidak bekerja sama dengan baik, sehingga akan sangat mungkin BPIDI akan menempuh jalur hukum jika dirasa perlu,
tutur Dokter Tirta.